Hai teman-teman semua, sebagai pemula pecinta ikan koi, saya akan membagikan suka duka yang telah saya lewati hingga akhirnya saya bisa menikmati atau memiliki ikan-ikan koi yang saya idam-idamkan, teman-teman. Seperti di video-video sebelumnya, mulai dari tahap pembangunan kolam atau pengecatan serta pengisian air atau kegagalan-kegagalan saya dalam awal-awal pembuatan kolam ikan koi, saya telah bagi lengkap, semua saya kupas tuntas di video-video yang sebelumnya, teman-teman. Jadi awalnya sebagai pemula yang hanya baru tahu kalau memelihara ikan koi itu mudah, saya tidak mempedulikan apapun. Bahkan saya tidak mencari partner atau tidak sekedar bertanya-tanya ke penjual ikan koi tentang memelihara ikan koi yang benar. Saya hanya beli ikan, langsung pulang, dan memasukkan ikan baru ke kolam tanpa memakai ilmunya. Alhasil dalam beberapa hari ikan koi pun mati satu persatu. Saat itu karena kegagalan-kegagalan itu sudah berulang kali, kalau dihitung-hitung ya teman-teman, bisa lebih dari 50 ekor ikan koi saya itu mati. 2 kali saya ikannya mati satu kolam, teman-teman. Ada niatan saat itu untuk berhenti saja memelihara ikan koi, namun niatan itu saya urungkan karena sayang sudah ada kolam, kalau tidak dipakai akan mubazir. Apalagi saat itu istri sudah wanti-wanti kalau memang serius ingin memelihara ikan koi, maka harus benar-benar dijalanin. Jangan sampai gagal di tengah jalan. Support itu menjadikan saya mencari sedikit pengetahuan seputar memelihara ikan koi, mulai dari berbagai tulisan, blog, ataupun video di YouTube, serta bergabung ke dalam komunitas pecinta ikan koi di Facebook, teman-teman. Beberapa artikel sudah saya baca dan tak terhitung beberapa video ikan koi yang sudah saya tonton. Ada sedikit pemahaman yang bisa saya terapkan. Jadi selama sebulan pertama ini ternyata yang saya lakukan adalah salah. Saya pun mencoba merenung kala itu, mengingat kembali apa yang sudah saya lakukan. Kemudian saya pun akhirnya belajar untuk sabar. Jadi ternyata ilmu juga tidak cukup ya teman-teman. Kesabaranlah yang paling diutamakan dalam memelihara ikan koi. Pelihara dulu airnya, baru pelihara ikannya. Ini bukan sembarangan ya teman-teman. Ini mutlak harus dilakukan para penghobi koi. Seiring waktu berjalan dengan kesabaran yang saya lakukan, memelihara air di kolam sampai benar-benar matur dan layak untuk ditinggali ikan koi. Akhirnya impian saya melihat keindahan koi di rumah atau di teras rumah menjadi kenyataan. Saat ini sudah jalan 4 bulan, tak satu pun ikan-ikan di dalam kolam saya itu mati. Sekarang sudah sehat karena saya sudah menyediakan semua sarana-sarana penunjang untuk kelangsungan hidup ikan koi. Misalnya saya menyediakan obat apabila ikan koi sakit. Saya telah menyediakan akuarium karantina beserta media-media pendukung lainnya ya teman-teman. Dan saya benar-benar ingin berhasil kali ini karena saya sudah merasakan bagaimana sakitnya, bagaimana sedihnya, bagaimana kecewanya di saat kita gagal. Nah, sekarang di saat kita merasa bisa berhasil untuk merawat atau memelihara ikan koi, betapa bahagianya kita. Jadi ada seperti sebuah kepuasan tersendiri. Jadi di video ini saya memberikan pesan buat rekan-rekan, khususnya pemula yang baru punya niatan untuk memelihara ikan koi di rumah ataupun di depan rumah. Ada baiknya sebelum merealisasikan niatan tersebut, bekali dulu pemahaman ilmu serta datangi orang-orang yang sudah berpengalaman dalam dunia perkoian yang ada di sekitar kita. Pelajari dulu serta ilmunya, dan jangan lupa untuk menggunakan jasa tukang kolam koi yang benar-benar sudah berpengalaman, agar kolam koi yang kita buat bisa menjadi habitat ikan yang kemudian
kita bisa gunakan dalam waktu yang cukup lama. Jadi setelah kita memiliki kolam ikan koi ya teman-teman, sangat banyak hal-hal atau faktor-faktor lain yang harus kita perhatikan. Yaitu yang pertama adalah faktor suhu dan kualitas air, yang kedua faktor intensitas sinar matahari, yang ketiga faktor pakan, yang keempat faktor kondisi lingkungan, yang kelima koi evolution, yaitu perubahan pada warna ikan koi. Nah, sangat banyak ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih pemula untuk belajar memelihara ikan koi, hal-hal yang telah saya bahas tadi itu mungkin bisa menjadi acuan atau pembelajaran ya teman-teman. Jadi cukup sekian dulu ya teman-teman sharing pengalaman saya dalam memelihara ikan koi ini. Sebenarnya masih banyak lagi hal yang harus saya sampaikan. Mungkin dalam beberapa video selanjutnya saya akan membahas beberapa tips atau hal-hal lain yang menyangkut seputar kehidupan ikan koi di dalam kolam ya teman-teman. Jadi terima kasih.